Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemupukan urea adalah suatu hal yang sangat biasa dilaksanakan di tanaman kelapa sawit, karena memang kebutuhan nitrogen untuk tanaman kelapa sawit sangat luar biasa besar, yang mana dosisnya adalah sangat tergantung dari umurnya dan juga diperhitungkan juga lahannya seperti apa. Namun kali ini kita akan membahas adalah jenis urea yang lain, karena sebagai informasi bahwa urea yang kita biasa digunakan mungkin para petani hanya mengenal dari sumbernya saja atau distribusinya. Ada yang dikenal namanya urea bersubsidi dan urea yang tidak bersubsidi, di mana peruntukannya adalah sebenarnya berbeda, yang warnanya juga berbeda walaupun kandungannya sama-sama 46%. Namun di sisi lain bahwa urea itu juga memiliki bentuk yang lain. Ada urea granuler, ada yang sekarang atau pril itu, ada juga yang namanya urea tablet. Namun yang baru pendatang baru di dalam sebuah teknologi urea untuk tanaman itu sendiri, yang mungkin masih sangat-sangat jarang sekali dipakai di tanaman kelapa sawit adalah bahwa walaupun produknya sudah ada di Indonesia yang terbuat dari Cina ataupun dari India, di mana bahwa urea ini sekarang teknologinya adalah bagaimana mengurangi kecepatan rilis dari urea itu sendiri. Karena bahwa urea atau CUNH22 kali ini memiliki kecepatan rilis atau larut yang sangat cepat. Dengan kecepatan larut yang cepat ini juga memiliki efek negatif, yaitu adalah mudah cepat tercuci, cepat larut, cepat tercuci. Di satu sisi juga bahwa dia mudah mengalami penguapan dan terjadi ketika digunakan di dalam mekanisme pemupukan urea cair, maka relatif akan berpengaruh terhadap kondisi daun jika tidak terlalu sempurna. Maka di dalam teknologi tanaman kelapa sawit ataupun di teknologi pemupukan kelapa sawit ini sendiri, sekarang bahwa ada sebuah mekanisme atau bentuk urea baru yang banyak dikembangkan, yaitu adalah urea coated atau urea berselimut atau urea berselubung. Bukan terselubung ya, berselubung artinya bahwa dia memiliki lapisan yang lapisan yang melindungi urea untuk mengatur kecepatan rilisnya. Di mana kecepatan rilisnya itu relatif lebih lambat, di mana bahwa dia nanti akan memberikan asupan nitrogen terhadap tanaman kelapa sawit atau tanaman lainnya dengan cara yang sangat-sangat pelan sekali, di mana akan merusakkan dulu, akan terjadi kerusakan dulu di daerah selimutnya ini atau kototnya ini, baru nanti dia akan terrilis menjadi terlarutnya urea itu menjadi nitrat atau amonium sangat tergantung dari lahannya. Jadi ketika sekarang sudah mulai digunakan, ternyata bahwa selimutnya itu sendiri juga sangat variatif. Ada yang mulai dari selimut menggunakan sulfur, karena sulfur sendiri memang tidak cepat larut di dalam air. Kemudian ada juga polimer yang lain. Beberapa teknologi yang ada itu adalah biasanya ada juga yang ditambah dengan asam humid atau bahan organik, sehingga bahwa selain memberikan unsur hara nitrogen juga akan memberikan asam humid yang bagus bagi tanaman kelapa sawit lah. Tapi bagi para mahasiswa yang mungkin sekarang lagi pengembangan bahwa urea sekarang sudah mulai sudah mulai dikotot menggunakan gipsum, ada juga yang dikotot ataupun dikasih selimut dengan menggunakan misalnya zeolit yang dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga kali ini tuh pengen nyampein itu adalah memberikan sebuah informasi bahwa memang urea dengan memiliki tingkat kelarutan yang sangat tinggi, tingkat higroskopis ataupun mudah menangkap uap air di udara sehingga melarutkannya, maka angka ini adalah angka yang sangat besar faktor kehilangannya ketika penggunaannya tidak sesuai ataupun kurang sesuai di lahan pertanian kita. Contohnya, ketika lahan itu berpasir, maka ketika terjadi pemupukan urea kena air hujan, maka dia akan larut dan dia akan turun ke bawah tanpa terjerap oleh tanah itu sendiri, di mana bahwa kapasitas tukar kation dari tanah berpasir juga sangat rendah pastinya. Maka lahan berpasir bisa juga kita menggunakan teknologi ini untuk coatednya ataupun urea coated atau urea berselimut ini, sehingga adalah bagaimana memberikan urea dalam bentuk yang slow release saja, pelan-pelan, di mana dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit baru dia tersedia, tidak memiliki kecepatan seperti urea kristal atau urea pril yang umum digunakan pada saat ini.
Lah, Pak Pendi, apakah harganya, bagaimana dengan harganya urea? Pasti akan lebih mahal. Karena dengan adanya urea yang berselimut ini, apakah berselimut sulfur, ataukah berselimut dengan menggunakan polimer buatan, ataupun menggunakan asam humid, ataupun menggunakan misalnya gipsum, pasti harganya jauh lebih mahal daripada urea April. Namun sekali lagi bahwa urea berselimut atau coated ini, coated urea ini memang belum banyak produknya, sehingga kali ini adalah memberikan informasi kepada para petani dan para planter semuanya bahwa semakin lama teknologi adalah bagaimana mengurangi faktor kelemahan dari pupuk itu sendiri, di mana memang kelemahan pupuk urea sendiri adalah mudah larut, yang fast release. Namun jika memang media perakaran kita tidak mampu menampungnya dalam bentuk menjerap ionnya, atau tidak mampu memegang ketika dia rilis, maka yang terjadi adalah faktor kehilangan, baik bagi kehilangan infiltrasi ke dalam di daerah tanah berpasir, ataupun terjadi aliran permukaan ketika tanahnya adalah sangat terpengaruh dari aliran permukaan, yang dimana daya meresap airnya juga sangat rendah. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, intinya seperti itu. Jadi memang teknologi ini akan semakin lama semakin berkembang seiring dengan perkembangan kelapa sawit. Intinya adalah bagaimana kita memberikan hak atas tanaman kelapa sawit dalam bentuk nutrisi, sehingga bahwa tanaman kelapa sawit pasti akan memberikan hak kita dalam bentuk pendapatan, dalam bentuk produksi yang akan meningkatkan pendapatan kita sebagai petani dan planter di Indonesia. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan saya, Anda, dan semuanya kebahagiaan, kesejahteraan, dan rezeki yang nggak disangka-sangka oleh kita dan diberikan Allah tanpa syarat apapun. Terima kasih dan salam hangat bagi keluarga Anda semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.